Pernah nggak sih lihat remaja yang 1 menit ketawa-ketawa, menit berikutnya udah murung? Kalau Anda pernah bingung ngadepinnya, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tuh bagian yang normal banget dari perjalanan mereka, dan yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Kita sering banget kan dengar label kayak emosian, labil, atau baperan. Tapi pertanyaannya, apa ini cuma sekedar fase drama yang ya udah nanti juga lewat? Atau jangan-jangan ada penjelasan ilmiah yang jauh lebih dalam di baliknya? Nah, di sini kita bakal ungkap alasan sebenarnya di balik emosi yang intens banget di masa remaja. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Jawabannya itu bukan soal sikap atau kelakuan, tapi ada di cara kerja otak remaja yang lagi berkembang pesat. Anggap aja otak mereka itu lagi direnovasi besar-besaran. Dan kalau kita paham proses ini, kita bakal paham segalanya. Nah, kenalan dulu sama yang namanya sistem limbik. Gampangnya, anggap aja ini pedal gas di otak remaja. Bagian ini tuh yang ngurusin emosi dan rasa senang. Dan di masa remaja, perkembangannya ngebut banget. Inilah yang bikin kenapa rasa bahagia bisa terasa euforia luar biasa, tapi di sisi lain, rasa sedih juga bisa terasa menghancurkan banget buat mereka. Sekarang kita lihat bagian lainnya, korteks prefrontal. Kalau tadi sistem limbik itu pedal gas, nah yang ini remnya. Bagian ini tuh si CEO otak yang tugasnya ngontrol impuls, bikin rencana, dan mikir rasional. Masalahnya, perkembangan si rem ini lebih lambat, baru benar-benar matang pas usia mereka udah masuk 20-an. Jadi kebayangkan apa yang terjadi? Ada ketidakcocokan perkembangan di sini. Bayangin aja sebuah mobil dengan mesin Formula 1 yang super kenceng, tapi remnya masih dalam proses instalasi, belum pakem. Ya, kayak gitulah otak remaja. Dorongan emosinya udah kuat banget, tapi kemampuan buat ngerem atau ngendaliinnya belum sepenuhnya siap. Ini dia penjelasan ilmiah kenapa mereka bisa lebih reaktif dan impulsif. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal biologi otak aja loh. Faktor dari dalam ini diperparah sama berbagai tekanan dari dunia luar yang dihadapi remaja setiap hari. Yuk kita lihat gimana tekanan eksternal ini seolah-olah nambahin bensin ke api emosi yang udah berkobar. Remaja zaman sekarang itu tekanannya banyak banget. Mulai dari tuntutan nilai bagus di sekolah, pertemanan yang kadang rumit, proses nyari jati diri yang bikin bingung, sampai yaitu perbandingan tanpa henti di media sosial. Setiap tekanan ini tuh kayak dorongan ekstra di pedal gas emosi mereka yang udah sensitif banget. Jadinya, semua terasa jauh lebih berat. Nah, ini dia poin yang penting banget. Pas remaja lagi ngungkapin perasaannya, respons kita, orang dewasa di sekitarnya, itu krusial. Kalau kita anggap sepele atau kita kasih label drama, mereka bisa ngerasa nggak dipahami. Akibatnya apa? Mereka bisa jadi milih buat mendem perasaannya, menarik diri, atau malah meluapkannya dengan cara yang lebih merusak. Emosi mereka itu nyata. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Kabar baiknya adalah kemampuan ngelola emosi itu sebuah skill yang artinya bisa dipelajari dan dilatih. Mari kita lihat beberapa alat praktis yang bisa bantu remaja buat ngadepin gejolak emosi mereka. Salah satu teknik yang ampuh banget namanya metode stop. Ini simple kok. Jadi pas ngerasain emosi yang kuat, pertama stop, berhenti dulu sejenak. Kedua, take a breath, tarik nafas dalam-dalam. Ketiga, observe, coba amati apa sih yang sebenarnya lagi dirasain. Dan terakhir, proceed, baru deh tentukan mau bertindak seperti apa. Teknik ini ngasih jeda yang penting banget antara pemicu emosi dan reaksi kita. Selain itu, ada juga praktik mindfulness. Banyak studi nunjukin kalau latihan sederhana kayak napas dalam, meditasi ringan, atau bahkan cuma nulis jurnal, itu bisa bantu banget bikin siswa lebih rileks, fokusnya ningkat, dan yang pasti ngurangin reaksi impulsif kayak ngebentak atau banting pintu. Ini cara-cara praktis buat ngelatih si rem di otak mereka. Dan ini bukan cuma teori loh, dampaknya beneran nyata. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau setelah ikut program pelatihan khusus, kemampuan remaja buat ngatur emosi itu meningkat rata-rata 16,9 poin. Ini bukti kalau manajemen emosi itu beneran skill yang bisa dilatih dan hasilnya bisa diukur. Tentunya, remaja nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Orang tua, guru, dan orang-orang dewasa di sekitar mereka megang peran yang vital banget. Yuk kita bahas gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosi mereka biar lebih sehat. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Kuncinya itu keseimbangan. Di satu sisi, coba validasi perasaan mereka. Tunjukin kalau kita ngerti, mungkin dengan bilang, wah kedengarannya situasi itu bikin kamu frustrasi banget ya. Tapi di sisi lain, hindari menghakimi. Tujuannya bukan buat ngebolehin semua perilaku, tapi buat ngajarin kalau semua emosi itu wajar dirasain, meskipun nggak semua perilaku bisa diterima. Kombinasi antara empati dan batasan yang jelas inilah yang paling efektif.
Tapi, ada kalanya dukungan dari lingkungan terdekat aja nggak cukup. Jadi, penting banget buat kita untuk bisa ngenalin kapan gejolak emosi seorang remaja mungkin udah butuh bantuan dari tenaga profesional. Coba perhatikan tanda-tanda ini. Kalau tekanan emosionalnya mulai ganggu kegiatan sehari-hari, misalnya nilai sekolah anjlok atau jadi susah tidur. Atau kalau mereka mulai narik diri dari teman-teman dan hobi yang dulu disukai. Terus, kalau ada perasaan putus asa yang nggak hilang-hilang, atau ledakan emosinya jadi sering banget dan nggak terkendali. Dan yang paling serius, kalau sampai muncul pikiran buat nyakitin diri sendiri. Ini semua adalah sinyal jelas kalau bantuan profesional itu sangat diperlukan. Penting buat diingat, menurut para psikolog, mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Seperti kata kutipan ini, punya kesadaran diri buat cari pertolongan itu adalah langkah pertama yang paling kuat menuju pemulihan. Ini adalah tindakan yang proaktif. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini. Setelah kita tahu sains di baliknya dan alat-alat yang bisa digunakan, tantangan terbesarnya sekarang adalah mengubah cara pandang kita. Gimana caranya kita semua, entah sebagai orang tua, teman, atau pendidik, bisa beralih dari yang tadinya menghakimi, menjadi berusaha memahami. Karena menciptakan lingkungan yang seperti itu adalah investasi terbaik untuk masa depan generasi kita.